Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman belajar? Semoga senantiasa sehat dan tetap bersemangat ya. Alhamdulillah, kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam sebuah sesi untuk sama-sama belajar. Sebelumnya, terima kasih sekali saya ucapkan kepada teman-teman belajar atas antusiasme dari teman-teman sekalian terhadap materi sebelumnya. Semoga bermanfaat ya. Kalau materi sebelumnya kita membahas tentang pengantar ya, masih basic, nanti berbeda di sesi yang kali ini. Nah, kembali lagi di sesi kedua, saya hadir untuk membawakan tema yang berbeda ya. Kali ini desain slide yang saya bawakan bertema hijau ya, biar lebih fresh dan berbeda dari yang sebelumnya. Oke, di chapter 2 sesi kali ini merupakan lanjutan dari sesi yang sebelumnya. Nah, di sini topiknya adalah manusia dalam IMK ya. Karena aspek manusia ini sangat erat kaitannya dengan IMK ya, interaksi manusia dan komputer. Dari kalimatnya saja, interaksi manusia dan komputer, otomatis manusia itu memiliki peranan yang penting dalam IMK itu sendiri. Lalu bagaimana pembahasannya? Mari kita lanjutkan ke preview bahasannya. Ya, di chapter 2, capaiannya adalah mahasiswa mampu memahami aspek manusia dalam IMK. Bahasanya, topik materinya ada hubungan dan keterkaitan aspek manusia dalam IMK. Selanjutnya ada indera atau persepsi, kaitannya persepsi, kemudian memori, kognisi, dan kendali motorik. Ya, kita mulai di pendahuluannya. Nah, di dalam sistem komputer itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah perangkat kerasnya, berupa hardware, hal-hal yang bisa kita lihat, kita pegang ya. Kemudian perangkat lunak atau biasa disebut dengan software. Nah, software ini terinstal di dalam komputer ya, tidak bisa dilihat secara langsung. Kemudian untuk aspek yang ketiga adalah manusia. Nah, manusia ini dikenal dengan nama brainware ya. Maaf, ini salah ketik, brainware. Nah, untuk ketiga aspek ini harus bekerja sama agar sistem dalam komputer tersebut dapat bekerja dengan sempurna, dengan optimal ya. Jadi ada 3 komponen, 3 aspek ini. Lalu mengapa perlu memahami efek dari faktor manusia? Nah, jawabannya adalah karena manusia mempunyai keterbatasan dalam memproses informasi. Jadi tiap tipe manusia itu beda-beda ya, memiliki kebutuhan sendiri-sendiri, mempunyai karakter, sifat, dan lain-lain. Nah, itu sayangnya memiliki keterbatasan. Jadi kita akan membahas untuk bagaimana agar ketiga aspek ini dapat bekerja sama dengan baik sehingga dari ketiganya dapat tersinkronasi dengan baik untuk bekerja sama. Nah, ini untuk faktor manusia. Manusia adalah faktor yang paling penting dalam interaksi manusia dan komputer. Karena manusia sebagai pembuat dan pengguna itu sangat diutamakan. Jadi manusia selain berperan sebagai pembuat, nantinya dia juga akan berperan sebagai pengguna. Mungkin seorang kreator ya, pembuatnya, membuat sebuah sistem, program, aplikasi, dan lain sebagainya, dia berposisi sebagai kreator. Tapi berbeda dengan sisi manusia yang lain, yang berbeda sisi, yaitu dalam hal ini adalah user atau pengguna. Nah, ini bisa jadi keduanya antara pembuat dan pengguna itu bisa saja tidak pernah saling berkomunikasi. Nah, jadi diperlukan sebuah cara bagaimana agar nantinya dapat berjalan dengan baik antara pembuat hingga sampai ke pengguna. Lalu
faktor manusia dapat dipandang sebagai sistem pemroses informasi. Jadi manusia memproses apa-apa yang didapatkan ya, itu sebagai inputan, dan inputan itu diterima dari saluran-salurannya ya, dari informasi dari data ya, kemudian nanti akan diproses hingga nanti menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Nah, dari inputan itu kemudian dari data yang didapatkan, kemudian dia akan disimpan di dalam ingatan ya, atau memori. Nah, dia tersimpan di situ. Nanti beberapa data akan diolah ya di tahapan pemrosesan ya. Nah, informasi diproses dan diaplikasikan dalam berbagai cara. Kapasitas manusia satu dengan yang lain dapat menerima rangsangan dan memberi reaksi berbeda satu dengan yang lain, dan hal ini menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam merancang interface. Misalnya, orang yang cenderung menyukai desain, tampilan, visualisasi, itu akan sangat berbeda dengan orang-orang yang lebih mungkin menyukai hal yang bersifat numerikal ya, seperti angka atau hal-hal lain ya. Misal orang dengan karakter yang lebih menyukai hal-hal yang lebih simple gitu ya, jadi memang harus disesuaikan. Nah, faktor manusia brain aware ini dalam merancang antarmuka itu ada beberapa. Ada dari penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Oke. Jadi tadi dari inputan, kemudian disimpan dalam memori, data-data itu nanti akan diproses. Nah, setelah proses tersebut baru akan dikeluarkan menjadi sebuah output. Ya, ini diagramnya ya. Dari input kemudian diproses, data-data tersebut diproses, kemudian dijadikan sebuah output. Untuk inputannya itu bisa berupa gambar ya, data berupa gambar, kemudian angka ya, karakter dan lain sebagainya. Kemudian diproses dan outputnya bisa dengan bentuk yang sama ya, misal angka, gambar mungkin yang sudah dimodifikasi ya, karena sudah terjadi penambahan pemrosesan data. Nah, saluran masukan atau inputan utama pada manusia terletak pada panca indera. Jadi ini sangat tergantung bagaimana kepekaan masing-masing indera tersebut, karena tiap orang memiliki sensitivitas indera yang berbeda ya. Dari saluran ini manusia bisa menerima informasi dari komputer. Semua informasi yang didapatkan akan diproses, diolah di dalam memori hingga menghasilkan suatu keluaran yang sesuai dengan informasi yang diterima. Nah, diharapkan informasi yang keluar ini ya sebagai keluaran dapat bermanfaat. Ya, untuk saluran input sendiri, dari inputan itu ada beberapa jenis. Misalnya dari mata ya, karena kita ada panca indera, jadi ada 5 indera. Pertama, indera penglihatan ya, oleh mata. Ini diproses ya. Jadi pertama melihat, dengan fungsi utamanya melihat, berfungsi untuk melihat benda, ukuran, warna, bentuk, kepadatan, dan tekstur, dan lain sebagainya. Kemudian indera pendengaran ya, dengan telinga, berfungsi sebagai input pendengaran untuk mendengarkan nada, warna nada, pola titik nada, intensitas, dan frekuensi. Kemudian ada hidung, berfungsi untuk membedakan bau atau aroma yang ada di sekeliling. Kemudian ada lidah sebagai indera perasa atau pengecap ya, untuk membedakan berbagai macam rasa, misal rasa manis, asam, asin, pahit, dan lain sebagainya ya.
Kemudian kulit. Kulit di sini berfungsi sebagai indera peraba ya, perasa. Tapi berbeda dengan perasa yang di tadi lidah ya. Ini lebih ke indera peraba. Nah, yang membungkus tubuh manusia berfungsi untuk merasakan tekanan dan suhu. Nah, dari data tekanan dan suhu yang diperoleh dari sekitar, nanti manusia akan memprosesnya dan akan tahu, akan menyimpulkan sebuah informasi bahwa misal di lingkungan sekitarnya sekarang suhunya sedang dingin atau mau hujan dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi penglihatan. Luminance adalah cahaya yang dipantulkan dari permukaan suatu objek. Kemudian kedua adalah kontras, adalah cahaya yang dikeluarkan dari suatu objek dan latar belakang yang dipakai. Kontras ini sangat berhubungan erat dengan pencahayaan ya. Jadi antara gelap dan terang itu, antara objek dengan background ya, akan memiliki kontras yang berbeda. Kemudian kecerahan adalah tanggapan subjektif terhadap cahaya. Nah, ini masih kaitannya dengan cahaya. Tingkat kecerahan juga mempengaruhi penglihatan. Seperti orang yang mungkin sedang berada di tempat gelap, kemudian tiba-tiba dia harus keluar dari ruangan ya, misal, nah dia akan mengalami sedikit seperti perasaan apa ya, kebutaan sesaat gitu ya, sebelum akhirnya matanya, penglihatannya bisa menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Begitu juga orang yang lagi di luar ruangan, ketika di luar ruangan yang terang ya, tiba-tiba harus masuk ke ruangan yang gelap, itu sama akan merasakan sedikit kebutaan sementara, karena begitu masuk ke ruang gelap itu antara kontras, kecerahan ya dan lain-lain itu terasa berbeda. Jadi untuk sementara dia tidak bisa mendeteksi keadaan lingkungan di sekitarnya ketika baru pertama kali masuk ke ruangan tersebut ya. Kemudian sudut dan ketajaman penglihatan adalah sudut yang terbentuk oleh objek, sedangkan ketajaman penglihatan adalah penglihatan minimum pada saat masih bisa melihat objek. Nah, untuk ketajaman, mata manusia itu memiliki tingkat aus ya atau kerusakan, apalagi untuk orang yang sering bekerja dengan mengandalkan penglihatannya ya. Misal orang yang terlalu lama bekerja di depan layar monitor ya, atau orang yang bekerja mengamati objek yang jauh. Nah, misal orang yang bekerja di bandara ya, yang tugasnya melihat atau memantau dari kejauhan. Nah, tapi dalam waktu yang intens dan lama, itu bisa mempengaruhi. Kemudian area penglihatan adalah area yang dapat dilihat oleh mata manusia normal. Nah, ketika misalnya kita melihat ke arah depan dengan sikap sempurna ya, kita bisa melihat objek-objek apa yang ada di depan kita, yang di kanan dan kiri ya sebagian. Tapi kita tidak bisa melihat area yang di belakang. Nah, itu sudah bukan, karena di area belakang kita itu sudah bukan merupakan area penglihatan. Ya, kemudian ada warna. Warna adalah cahaya yang tampak merupakan sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik. Ya, untuk warna terdapat sebuah apa ya, bentuk seperti penyakit, yaitu ketidakmampuan organ penglihatan untuk membedakan sebuah warna ya, atau sebuah atau beberapa warna, atau yang lebih dikenal dengan sebutan buta warna ya. Itu ada buta warna yang total, itu mereka tidak dapat membedakan warna karena total ya. Berbeda dengan buta warna parsial atau sebagian. Jadi mungkin mereka atau beliau itu hanya mengalami kesulitan untuk membedakan warna, tapi dengan waktu yang lama dan memang
sulit seperti itu. Jadi sulit membedakan, mungkin karena tipe warnanya itu hampir dekat ya, atau warna gradasi seperti itu. Kemudian segi faktor pendengaran. Manusia dengan penglihatan dan pendengaran normal, pendengaran merupakan indera kedua terpenting setelah penglihatan atau vision ya. Jadi selain mengandalkan penglihatan, seseorang bisa mengandalkan pendengarannya ya untuk mendapatkan informasi. Sebagian besar orang dapat mendeteksi suara pada kisaran frekuensi 20 Hz hingga 20 kHz. Tetapi batas bawah dan batas atas tersebut dipengaruhi faktor kesehatan dan usia. Nah, ini ya, kembali lagi faktor manusia itu tersendiri ya, mempunyai tingkat aus ya, atau kerusakan. Jadi semakin berkurang kesehatan, bertambahnya usia akan mempengaruhi daya pendengaran. Kemudian segi faktor sentuhan atau peraba. Untuk keperluan interaksi manusia dan komputer, sentuhan mempunyai peringkat ketiga setelah tadi pertama penglihatan dan pendengaran. Tetapi pada orang buta sentuhan ya, jadi buta itu bukan cuma mata pada penglihatan, tetapi buta sentuhan merupakan indera utama dalam tetapi pada orang buta sentuhan merupakan indera utama dalam interaksinya dengan dunia luar. Jadi ketika seseorang sulit mendapatkan informasi karena kekurangan kemampuan pada faktor penglihatan dan pendengaran, nah mereka bisa mengandalkan faktor sentuhan ya. Nah, contohnya ketika penggunaan jari sensitif untuk pemasukan identitas pada suatu ruangan khusus, misalnya dengan fingerprint ya. Ada beberapa jari yang itu sensitif dan sebagian lagi ada yang kurang sensitif. Atau bisa juga misal meraba pada aspek suhu ya, faktor suhu. Nah, jadi kita bisa mengira-ngira, misal di dapur ya, mengira-ngira apakah air yang sedang kita masak itu sudah mencapai batas panas tertentu atau belum, seperti itu. Ya, misalnya sedang memasak air lalu membuatnya jadi minuman, biasanya kita akan mencampur. Nah, ketika indera peraba mengalami gangguan ya, atau kerusakan, dia akan mengalami penurunan kepekaan terhadap sensorik peraba ya, atau sentuhan. Jadi mungkin bagi beberapa orang kopi ya atau minuman itu sudah pas tingkat panasnya ya, tetapi mungkin bagi yang lain itu terlalu dingin ya, atau kurang panas dan sebagainya. Selanjutnya segi faktor perasa dan penciuman. Untuk indera perasa atau pengecap dan penciuman tidak bermanfaat secara khusus dalam perancangan sistem manusia dan komputer. Tetapi meskipun begitu, faktor ini tetap perlu dikembangkan ya. Sebagai tambahan, indera perasa dan penciuman sangat tergantung pada tingkat kesehatan. Ya, kembali lagi tingkat kesehatan ya, dan juga umur. Walaupun sesungguhnya indera perasa dan penciuman dapat dilatih dan terdapat orang-orang dengan tingkat perasa dan penciuman yang lebih tinggi. Nah, ini berbeda-beda ya. Jadi cukup memberikan kontribusi bagaimana nanti perancangan sebuah IMK ya, nanti hubungannya sama perangkat juga atau piranti itu akan dibuat ya dalam pelaksanaan perancangannya nantinya. Ya, memori manusia. Nah,
Tadi dikatakan dari inputan, manusia memiliki beberapa indera untuk mencari data ya, dari data-data yang masuk, entah tadi dari penglihatan, terus pendengaran, dan lain sebagainya. Kemudian data-data tersebut disimpan dalam memori manusia. Dari segi memori, manusia memiliki 3 jenis. Ada tipe orang memiliki memori ikonik untuk indera visual. Di sini lebih dominan. Ada juga yang evonik ya, untuk indera auditori atau pendengaran, dan haptik, memori haptik untuk indera peraba. Masing-masing orang ada yang lebih dominan di visualnya ya. Ini cenderung ke otak kanan visual ya, dan auditori juga. Nah, berbeda dengan peraba, dia lebih ke motorik. Karena keterbatasannya kapasitas memori sensor, tidak semua informasi dapat diolah. Hanya sebagian informasi yang dapat diteruskan ke tipe memori lain yang lebih permanen. Sebagian lagi akan hilang atau tertimpa setiap kali diperoleh informasi baru. Nah, ini kenapa manusia itu sering lupa ya. Nah, sebenarnya mungkin dari sisi manusia itu sebenarnya sudah menyimpan memorinya, hanya saja karena ada informasi-informasi yang dirasa lebih penting atau lebih dominan ya. Lebih dominannya karena mungkin mereka lebih kuat di jenis memori tersebut, atau juga dari tingkat prioritasnya ya, tingkat pentingnya, urgensinya dari informasi yang didapat. Jadi seringkali kita hanya mengingat apa-apa yang mungkin kita sukai atau apa-apa yang dirasa penting. Jadi selain itu akan kita abaikan ya, akan terabaikan atau tertimpa ya, sehingga ya itu terjadi namanya lupa. Ada juga tipe manusia yang disebut memiliki daya ingat fotografik ya. Jadi daya ingatnya sangat kuat, sekali melihat dia akan bertahan lama dalam ingatannya ya, visual. Kemudian pemodelan sistem pengolahan. Model sistem pengolahan manusia terdiri dari pengolahan perseptual, pengolahan intelektual, dan pengendalian motorik yang berinteraksi dengan memori manusia. Model sistem komputer terdiri dari pengolah dan memori. Interaksi keduanya melalui bus ya. Ya, ini mirip-mirip jadi antara cara manusia mengolah sebuah informasi juga dengan komputer. Intinya harus ada inputan, kemudian diproses hingga akhirnya diperolehlah sebuah keluaran atau output. Ya, kemudian untuk pengendalian motorik. Nah, di dalam hal motorik, pengendalian motorik pada manusia dapat dilatih untuk mencapai taraf tertentu. Seperti misalnya mengetik 10 jari untuk kecepatan 1000 huruf per menit ya. Untuk mengetik sendiri itu diperlukan daya motorik dan daya hafalan yang kuat ya. Jadi ketika kita akan melatih faktor motorik ya, kita bisa memfokuskan diri hanya pada anggota penggerak. Misalnya ketika mengetik ya, kita fokus ke jari. Jadi kita fokus ke jari. Untuk indera seperti mata, penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya ya, kita bisa kesampingkan dulu. Jadi lebih ke motorik, ke perabanya dan ke jari ya. Kita sambil mengingat-ingat tata letak hurufnya, kemudian bagaimana harus tingkat menekannya ya.
pressure-nya, tingkat bagaimana menekannya ya, karena bisa jadi ketika belum tertekan otomatis tidak akan terketik. Nah, jadi kita yang lebih tahu bagaimana batasan dari ketikan itu tombol itu sendiri ya, tingkatnya. Jadi kita mengetahui dulu letaknya, kemudian tingkat penekannya ya, kekuatan untuk menekannya, dan yang indera yang lain kita kesampingkan. Jadi terfokus pada satu indera ya, satu indera lebih ke peraba. Nah, dan dikombinasikan dengan organ penggerak berupa jari ya. Oke, selain itu ada juga pengendalian motorik yang lain. Misalnya orang yang senang berolahraga. Nah, itu akan sangat sering menggunakan pengendalian motoriknya. Misal orang yang senang bersepeda ya, dari semua anggota badan, dari ujung kepala sampai ujung kaki, pada orang yang senang bersepeda itu lebih sering menggunakan anggota penggerak berupa kaki ya, kaki. Kemudian dia juga harus mengimbangkan badannya ya agar tidak jatuh, dan tangannya ya. Jadi ini berintegrasi dengan organ tubuh yang lain. Dia juga harus mengimbangkan diri ketika berbelok mungkin, dan bagaimana harus berhenti agar tidak jatuh ya, misal berhenti mendadak. Nah, itu. Kemudian berbeda lagi dengan orang yang senang dengan olahraga bulu tangkis. Nah, dia akan sering menggunakan kakinya, tangannya ya, dan seringkali akan melakukan jumping atau lompatan ketika latihan. Nah, selanjutnya berbeda lagi dengan orang yang senang olahraga renang. Nah, olahraga renang ini termasuk unik ya, salah satu sunnah juga berolahraga, karena semua anggota badan itu bergerak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, saraf motoriknya sangat terpakai di sini ya, dan dapat dijadikan olahraga yang direkomendasikan untuk menambah kesehatan dan tubuh agar lebih bugar ya. Ya, itu intinya beberapa pengendalian motorik. Berbeda-beda orang yang satu dengan yang lainnya. Erat sekali juga kaitannya dengan profesi atau kegiatan keseharian yang rutin dilakukan. Selanjutnya conclusion atau kesimpulannya. Aspek manusia dalam IMK memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat kuat karena manusia sebagai pembuat sekaligus sebagai pengguna, sedangkan manusia mempunyai keterbatasan dalam memproses informasi. Ya, itu kenapa faktor manusia benar-benar menjadi salah satu sentral dalam kegiatan IMK, ya, interaksi manusia dan komputer. Kemudian aspek manusia dalam IMK meliputi aspek indera, persepsi dalam hal ini, kemudian ada memori tadi untuk penyimpanan, kognisi, dan kendali motorik. Ya, jadi nantinya perancangan IMK yang akan dibuat otomatis akan menyesuaikan dengan kebutuhan si manusia. Sedangkan manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda satu orang dengan yang lainnya. Ya, jadi itu beberapa hal yang diperhatikan dalam IMK hubungannya dengan aspek manusia. Ya, baik. Untuk materinya kali ini masih berhubungan dengan materi yang sebelumnya dan belum selesai karena kita masih akan melanjutkan untuk bahasan yang lain. Untuk kali ini dicukupkan ya. Terus semangat, saling dukung, doakan terus kebaikan bagi orang-orang baik
semua orang ya, untuk semua orang di sekitar Anda. Semoga sukses untuk kita semua. Untuk khilafnya mohon dimaafkan ya. Correct me if I wrong. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.